warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan di saat sesi pendampingan individu yang kelima bersama Bu Nurma, bersama Bapak Eko Rianto selaku pengajar praktik PGP Angkatan 7. Dan di sini nanti kita akan memulai, yaitu mulai coaching supervisi akademik pasca observasi. Nanti Bu Nurma bisa menceritakan mengenai refleksi diri pada saat pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 yang sudah dilakukan Bu Nurma pada tanggal 16 di hari Selasa tahun 2023. Dan sebelumnya itu kita kan sudah pernah percakapan coaching di praobservasi pada tanggal 15 Mei 2023. Nah, sekarang kita di penghujung yaitu pasca observasi. Nanti yang perlu saya tanyakan mengenai umpan baliknya Bu Nurma yang sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu nanti kita akan melakukan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi, tindak lanjut mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3. Nanti katanya 2 hari itu. Dan sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu di channel YouTube saya, Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Retno Nur Samsu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Temulus, Kecamatan Randulatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini saya bersama dengan Ibu Nurma Ayumita Dirniati selaku guru kelas 3 di SDN 1 Temulus, dan di sebelah Ibu Nurma ada Bapak Eko Rianto dari pengajar praktik PGP Angkatan 7. Selamat datang di SD kami, Pak. Ini sudah melalui pendampingan individu yang kelima. Dan langsung saja Bu, ini saya akan melakukan percakapan coaching. Jadi ada 2, nanti ada pemberian balik dari Bu Nurma berbasis coaching nanti. Untuk yang kedua adalah percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini adalah mengevaluasi pembelajaran Bu Nurma. Gitu nggih. Baik. Nah, sekarang ini kita menuju ke hasil refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu Nurma yang sudah dilaksanakan di kelas 3 pada tanggal 16 Mei 2023. Terima kasih sebelumnya sama Bu Retno dan juga Pak Eko ya. Saya di sini selaku guru kelas 3 SDN 1 Temulus. Kemarin sudah mengajarkan ke kelas 3 pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya kira saya sebagai kelas 3 sangat baik, sangat bagus dalam mengajarkan ke kelas 3 karena ada 3 kelompok ya, 3 kelompok visual, audio, dan kinestetik. Di situ kita bisa mengerti, mencari, paham bagaimana minat anak di kelas 3 bisa dikelompokkan. Ada yang visual, menggambar, mendesain, gambar, warna, audio, bisa lihat video, cara membuat telepon dari kaleng bekas. Terus ada kelompok dari kinestetik ya, bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat telepon dari kaleng bekas itu. Ada saling berkaitan gitu loh, saling berkaitan. Jadi anak bisa oh kayak gini cara mendesain, menggambar, mewarna. Terus bisa ada daya tarik dari anak yang melihat video. Terus yang praktek juga bisa secara langsung prakteknya gitu Bu. Saya kira kayak gitu. Mungkin dari saya apa ada kekurangannya, tapi saya berusaha untuk bisa mengajarkan kayak pembelajaran iya, bagus itu. Ya.
Terima kasih Bu Nurma yang telah menyampaikan refleksi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3. Memang benar Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah melalui asesmen diagnostik. Kemarin saya mengajak Bu Nurma pada hari Jumat juga melakukan asesmen diagnostik. Jadi ada 3 kelompok belajar murid, ada auditory, visual, dan juga kinestetik. Untuk kemarin saya melihat visual itu ada 9 anak. Kemudian 9 anak itu kan kelompok besar, jadi kita bentuk kelompok kecil gitu. Kemudian yang auditory kemarin kurang lebih 5 anak. Kemudian ada kinestetik, pembelajaran langsung, praktek langsung, pembuatan kaleng tersebut itu kurang lebih ada 4 siswa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mengenai refleksi observasi yang sudah saya lakukan di kelas 3. Saya sudah melakukan pengamatan pada hari Selasa. Jadi untuk aspek dan strategi pengembangan yang Bu Nurma sampaikan pada saat pra-observasi di hari Senin, itu kan saya menangkap ada 3 strategi pengembangannya. Yang pertama adalah penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Yang pertama yang Bu Nurma sampaikan kan itu. Untuk yang kedua adalah pengelompokan kebutuhan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga itu mengembangkan keterampilan dan murid dapat menjadi pemecah masalah. Nah, untuk menjabarkan ketiga aspek pengembangannya Bu Nurma pada saat pembelajaran di kelas 3, jadi Bu Nurma itu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yang saya pantau itu. Karena di mana Bu Nurma itu sudah menyiapkan LCD, bahan ajar, kemudian video pembelajaran untuk kelompok belajar yang auditory. Kemudian anak-anak juga sudah membawa alat dan bahan pembuatan kaleng. Nah, itu saya sudah melihat itu merupakan sudah Bu Nurma sampaikan, sudah ada pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah pengelompokannya ya. Jadi untuk pengelompokan kebutuhan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu Nurma sudah menjalankan pengelompokan kebutuhan belajar. Dan ini mungkin pertama kalinya Bu Nurma pengalamannya untuk pertama kalinya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ini mungkin nanti Bu Nurma itu mungkin ada sedikit kendala-kendala, nanti kan bisa kita ceritakan gitu di sesi selanjutnya, coaching sesi selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang saya melihat Bu Nurma, saya sudah memantau bahwa Bu Nurma itu juga mengembangkan keterampilan dan keterampilan anak. Keterampilan anak itu Bu Nurma kembangkan. Namun di dalam pengembangan keterampilannya ada anak-anak yang belum bisa, kan gitu. Dan dia ada juga yang dengan dengan emosinya sendiri belum segera menyelesaikan, masih tertunda-tunda gitu. Nah itu. Kemudian murid dapat menjadi pemecah masalah, dan di situ saya melihat bahwa murid itu sebenarnya bisa menjadi pemecah masalah, walaupun kecil Bu. Memang kita perlu bimbing, kita perlu dampingi agar anak itu bisa memberikan ide-idenya dalam segala hal begitu. Jadi di sini saya sudah melihat walaupun memang belum berkembang. Nah sekarang saya akan menanyakan kembali kepada Bu Nurma mengenai apa yang Bu Nurma rasakan pada saat saya supervisi. Apa gitu? Saya ingin tahu. Ya, saya rasakan sebagai guru kelas 3 yang mempraktekkan secara langsung pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya kira cara itu bagus ya. Tapi saya selalu guru kelas 3 baru ini ya, baru pertama kali ya saya mengelompokkan anak ya. Saya
mungkin bisa ya. Tapi yang saya rasakan mungkin saya kurang persiapan juga, ya, kurang persiapan juga. Terus dengan anak saya kurang gimana ya? Kalau anak rame, ya mungkin saya bimbing yang kelompok visual, yang sana rame, jadi ya kurang, iya, belum bisa terus mengatur itu juga waktunya mungkin. Waktu, kelebihan waktu. Jadi ya lama kan, ada yang cepat, anak bisa mengerjakan, ada yang lambat, jadi ya harus bisa mengkondisikan gitu loh. Saya berarti waktunya untuk gitu. perasaan Bu Nurma sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, perasaannya bagaimana, emosinya? Apakah ada sedikit kekhawatiran? Apakah ada bagaimana? Kalau sebagai guru kelas 3 secara teori, praktek kan sudah sering ya kalau bu gurunya ya. Cuma kan, oh ini ada pembelajaran secara berdiferensiasi yang saya baru tahu, baru pertama kali ya. Itu ya tantangan buat saya. Buat belajar saya lebih ya belajar lagi lah gitu. Terima kasih. Itu ternyata perasaannya Bu Nurma merasa tertantang. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Nah, sekarang untuk sesi yang kedua adalah coaching supervisi berbasis kalibrasi, Bu. Jadi berbasis kalibrasi ini nanti Bu Nurma itu mengevaluasi apa yang sudah Bu Nurma laksanakan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Siap deh Bu? Waduh, siap. Ya, siap. Baik, sekarang saya sudah berjumpa dengan Bu Nurma pada sesi pasca observasi coaching supervisi akademik untuk berbasis kalibrasi. Senang sekali saya bertemu dengan Bu Nurma, saya bertemu dengan Bapak Eko Rianto selaku pengajar praktis. Nah, sekarang bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, alhamdulillah, saya pun sehat, Bapak Eko juga sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita itu bertemu gitu. Mungkin Bu Nurma itu memiliki unek-unek untuk disampaikan kepada saya agar unek-unek Bu Nurma itu terpecahkan, mendapatkan solusi. Nah, tujuan Bu Nurma itu berada di sini untuk menyampaikan apa gitu? Kalau tujuan dari pembelajaran ini ya saya yang saya lakukan di kelas ya tujuannya agar anak bisa mengerti, paham dan jelas sejarah dari perkembangan teknologi sekarang ya. Dari awal mulanya siapa yang menemukan, tahun berapa telepon itu, sampai sekarang ke teknologi yang lebih modern, misalnya handphone, tablet gitu, laptop gitu. Jadi Bu Nurma itu inginnya itu murid-murid itu paham akan materi perkembangan teknologi komunikasi. Baik, saya catat tujuannya itu materinya tersampaikan. Baik. Nah, untuk tujuan Bu Nurma menyampaikan itu pada saya itu agar mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Nah, untuk tujuan akhir nanti percakapan, harapannya Bu Nurma itu menginginkan apa? Agar terpecahkan, Bu Nurma itu menginginkan apa? Harapannya saya selaku guru kelas 3 ke anak yang saya didik ya pas saat pembelajaran. Gitu. Kalau saya ya tujuan akhirnya biar anak lebih paham, jelas gitu aja, dan mungkin bisa tahu asal mulanya telepon itu dari mana, dari siapa, sampai sekarang kok bisa secanggih ini secara itu modern sampai sekarang ya. Berarti harapannya Bu Nurma agar
pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berdampak, ya ingin menerapkan pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan di kemudian hari, agar lebih jelas ya, anak-anak itu lebih paham mengenai tema yang sudah Bu Nurma sampaikan. Dan selanjutnya ya Bu, kira-kira sebenarnya itu apa gitu tantangan-tantangan Bu Nurma yang sudah Bu Nurma lakukan pada saat pembelajaran berdiferensiasi? Tantangan saya saat pembelajaran berdiferensiasi ya itu buat saya mungkin sekarang kan banyak guru yang menyampaikan pembelajaran itu cuma buku teori nulis di papan tulis, tapi sekarang lebih ada daya tariknya biar anak lebih paham, biar mengerti jelas, dan itu loh biar daya tariknya anak untuk lihat pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Mungkin itu ada lewat laptop LCD gitu, daya tariknya biar lebih gitu loh muridnya, lebih paham daya tarik kayak gitu. Jadi kayak itu lebih ke daya tarik anak biar nggak bosan, biar nggak jenuh, biar tidak bosan. Jadi Bu Nurma itu menerapkan pembelajaran diferensiasi, tantangannya itu memang daya tarik anak-anak biar muncul untuk lebih paham. Nah, setelah saya mendengar tantangan dari Bu Nurma itu mengenai harus memunculkan daya tarik dari pembelajaran ini, lalu Bu Nurma itu bagaimana caranya Bu Nurma sendiri untuk anak-anak itu lebih memiliki emosi ketertarikan. Nah, itu bagaimana caranya? Menurut saya ya kita harus mengerti lah dan tahu minat dari anak tersebut dulu. Oh, anak ini senangnya menggambar, mendesain. Oh, anak ini suka menonton video, tapi bukan kartun ya pembelajaran apa yang kita sampaikan, temanya apa. Terus ada anak yang suka praktek membuat rajinan atau gimana, misal dari telepon kaleng bekas itu kita harus tahu itu dulu lah gitu. Terus ada video, kita mempersiapkan LCD, ada tariknya, bukan cuma video ada gambar-gambar nyata ya, misalnya ada musiknya atau gimana gitu kan, biar anak bisa lebih senang, nggak jenuh gitu, nggak bosen. Memang caranya Bu Nurma agar minat anak itu muncul itu harus mempersiapkan ya seperti ada musiknya, terus mempersiapkan LCD juga. Nah, ini juga sangat menarik anak-anak, minatnya anak-anak itu agar tertarik. Memang cara-cara itu memang cara berdiferensiasi, berbeda-beda. Lalu Bu, apa saja yang sudah Bu Nurma lakukan pada saat pembelajaran berdiferensiasi? Apa saja yang sudah? Maksudnya ini setelah pembelajaran berdiferensiasi? Pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya lakukan ya bagaimana saya bisa merangkul lah anak itu, bagaimana cara bisa mengerti, paham, jelas gitu. Kan mungkin memang beda ya, ada kelompok visual, kinestetik, audio, tapi kan tetap ada kaitannya. Nggak cuma, aku ini senangnya menggambar kok nggak mau tahu sana, jangan gitu ya. Kita harus tahu, ini desain ini nanti ditempelkan di telepon kaleng bekas tadi, terus yang video, gini loh caranya, tetap ada kaitannya gitu, nggak cuma monoton satu kelompok, terus ada kaitannya, tetap nyambung gitu aja. Lalu begini Bu, kalau memang pengelompokan tadi itu kan ada 3 tahap, ada 3 cara ya kelompok belajarnya.
Jadi dari pengelompokan itu nanti harus berkaitan satu sama lain. Ya. Bisa tadi apa saja yang sudah dilakukan, tadi kan merangkul Bu Nurma itu merangkul anak-anak agar anak-anak dalam pengelompokan itu bisa menyatu, bukan terus berkelompok. Maksudnya itu ya. Nah, pada saat nanti penyatuan itu kan ada namanya menampilkan hasil karya. Nah, menampilkan hasil karyanya itu apakah pada saat di kelas sudah diterapkan atau dilaksanakan? Kalau saya kemarin ya setelah hasil karyanya udah jadi ya kita bisa mempraktekkan di kelas bisa, tapi kemarin saya mempraktekannya di luar agar siswa tidak jenuh di kelas saja gitu kan, di luar bisa ada ya suasana alam juga, bisa anak bisa senang ya, dipraktekkan itu telepon dari Kalimantan itu bisa gantian juga agar tidak jenuh aja gitu di kelas di luar. Nah, setelah Bu Nurma sudah mempraktekannya di luar biar anak-anak itu tidak merasa bosan, itu Bu Nurma sudah punya kepuasan tersendiri apa tidak? Wah, ternyata anak-anak sudah beralih, maksudnya apa? Sudah memiliki kepuasan sendiri dari pembelajaran Bu Nurma sendiri kemarin? Kalau menurut saya ya sudah cukup puas, tapi saya harus tetap belajar. Memang tetap belajar. Memang benar Bu, guru itu memang pembelajar sepanjang hari. Iya. Jadi Bu Nurma itu masih tetap terus belajar tetap. Nah, usaha-usaha apa saja yang Bu Nurma ingin lakukan agar Bu Nurma itu bisa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru? Usaha-usaha saya, kalau saya ingin belajar terus ya bagaimana cara kita tahu bisa ya harus misal tanya kepada guru senior yang lebih pintar ya Pak Ikal ya. Mungkin nggak senior harus lebih tua, mungkin ada yang lebih muda tapi lebih tahu cara pembelajaran berdiferensiasi kayak apa kan, saya bisa tanya ke situ. Saya juga bisa sekarang modelnya ada di YouTube juga ya Pak Eka ya. Di YouTube, di Google kan bisa kayak itulah usaha saya kayak gitu ya, tetap belajar gitulah Pak. Jadi usaha-usahanya Bu Nurma berupa menonton video di YouTube, bertanya dengan guru senior dan bertanya kepada guru yang lebih muda yang lebih paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat luar biasa loh. Ternyata Bu Nurma itu memiliki kemampuan ingin memotivasi dirinya sendiri untuk lebih baik. Nah, rencana yang luar biasa itu mungkin kira-kira Bu, kapan Bu akan dilaksanakan? Bertanya, seperti itu, kapan kira-kira? Kalau saya setelah saya bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih paham, mungkin sebelum saya mempraktekkan lagi, mungkin saya bisa bertanya sama YouTube, Google ya Pak ya. Itu saya mempraktekannya ya saya tahu dulu apa yang saya kasih tahu ke murid, misalnya di subtema 8 ini ada yang berkaitan dengan seperti tadi yang kemarin yang saya terapkan di kelas 3, saya cari tahu dulu subtema apa yang bisa itu loh. Mungkin ada cara prakteknya gitu loh, mungkin cara prakteknya bisa dibagi menjadi 3 itu loh, bisa ada kaitannya dengan subtema itu gitu loh. Kalau nanti subtemanya kayak PPKN gitu kan, kita mau mempraktekannya jadi 3 itu praktek apa PPKN. Kalau mungkin dari bahasa Indonesia subtema itu ada SPDB, ada pelajaran praktek cara membuat kajian apa kan ada kaitannya, bisa dilakukan
pas saat itu. Berarti Bu Nurma kira-kira ingin bertanya dengan guru senior atau guru yang lebih tahu mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada saat akan menerapkannya. Pas saat mau akan menerapkannya baru Bu Nurma itu bertanya. Nah, itu memang solusi yang efektif, Bu. Jadi pas saat Bu Nurma itu ingin menerapkannya, sebelumnya Bu Nurma sudah bertanya pada guru senior atau guru yang lain. Mungkin ada cara-cara khusus agar guru Nurma itu bisa meningkatkan kompetensinya. Cara-cara khusus itu maksudnya cara selain bertanya. Selain bertanya, kalau saya ya itu tadi mungkin nonton YouTube itu tadi. Kan kalau di YouTube kan ada berbagai macam cara, jenis atau gimana kita bisa memilih yang cocok untuk anak didik saya. Ya ini terakhir kali Bu Nurma itu menonton YouTube untuk video pembelajaran untuk menunjang kompetensinya itu terakhir kali kapan gitu? Kalau saya terakhir ya pas waktu mau pembelajaran itu yang kemarin saya mau terapkan ke berarti di bulan Mei ini. Iya. Di bulan Mei ini. Ternyata Bu Nurma sudah melakukan rencana aksinya, sudah menonton YouTube, terus bertanya juga apabila memang ada kesulitan. Ya. Nah, sekarang yang kira-kira itu untuk komitmennya Bu Nurma dalam menunjang kompetensinya sebagai seorang guru, komitmennya bagaimana? Ya, saya sebagai guru ya tetap harus cari tahu, belajar, gitu aja. Dan cara mempraktekkannya ke anak didik kita lebih gimana ya? Mungkin dari alat-alatnya atau cara daya tariknya gitu aja. Jadi lebih mencari tahu dan belajar lagi untuk memastikan komitmennya untuk komitmennya sebagai seorang guru. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini ternyata cerita evaluasi dari Bu Nurma sudah melebihi durasi. Maaf ya Pak. Ini memang karena memang sangat menarik, maka dari itu saya kan juga penasaran Bu Nurma itu merasakan apa pada saat pembelajaran berdiferensiasi dan permasalahan kendala-kendalanya Bu Nurma itu apa saja. Saya ingin mengetahui lebih banyak. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini tuh bisa menjadikan Bu Nurma memiliki gambaran untuk lebih meningkatkan kompetensinya sebagai seorang pendidik untuk menjadi pembelajar yang cerdas. Terima kasih banyak Bu sudah hadir di sini, bisa menemani saya, menemani Bapak Koryanto. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Retno.